Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semerbak harumnya bunga melati, dipatuk burung pipit. Jumpa lagi kita di podcast ini, di channel @nizar mepit. Salam cerdaslah, cermat, efektif, runut, dasar, lengkap dan akurat. Sahabatku, ayah bunda, saya ucapkan terima kasih atas partisipasinya yang telah memberikan like, subscribe, dan komen di channel ini, karena channel ini merupakan channel kesayangan Anda, channel wujudkan keluarga yang berkualitas, cegah stunting hingga tuntas, tas, amin ya rabbal alamin. Sahabatku, ayah bunda, kali ini kita akan membahas topik tentang 3 cara cegah pembangunan rumah baru yang tidak memiliki jamban. Sahabatku, jadi konsep ini kita dapat dari hasil pendataan di lapangan. Beberapa desa itu masih menunjukkan problem yang signifikan, faktor risiko atau rumah yang berisiko atau keluarga yang berisiko terhadap stunting terutama, yaitu kepemilikan jamban. Dan pada umumnya jamban itu dibuat oleh masyarakat, tapi kadang-kadang septic tanknya tidak dibuat, tapi langsung dibuang ke kolam ikan atau dibuang ke sungai gitu. Nah, itu menjadi jamban yang tidak sehat. Nah, gerakan Kampung Keluarga Berkualitas ini memberikan kehidupan yang sehat, perilaku yang baik, bersih dan sehat, sahabatku. Jadi perilaku baik, sehat dan bersih ini atau perilaku PHBS ini, sahabatku, memang digerakkan selalu dan yang selalu di masyarakat, supaya keluarganya benar-benar menjadi keluarga yang sehat, keluarga yang berkualitas, cegah stunting hingga tuntas, sahabatku. Nah, ini dan pembangunan selama ini yang terdaftar rumah-rumah tangga yang tidak memiliki jamban itu dibantu oleh dana desa, sahabatku. Jadi alhamdulillah dana desa 3 tahun ini mengelontorkan untuk membuat jamban, terutama bagi keluarga-keluarga yang risiko, yang kondisi ekonominya belum memadai, itu akan dibantu oleh desa untuk membuatnya. Nah, problemnya, sahabatku, setelah seluruh desa itu seluruh jambannya sudah selesai dibangun, sudah dibantu oleh desa, nah problemnya rumah-rumah baru, sahabatku. Dan banyak lagi hasil pendataan kemarin, desa itu tahun lalu sudah selesai masalah jamban, didata lagi di tahun baru, tahun 2024 ini masih ditemukan lagi rumah-rumah baru yang tidak memiliki jamban. Nah, dengan problem-problem ini maka diangkat hasil evaluasi Kampung Keluarga Berkualitas, sahabatku. Ternyata kita harus memperoleh 3 cara. 3 cara untuk mencegah yang bangun rumah baru supaya rumahnya memiliki jamban, sahabatku. Nah, 3 cara ini, sahabatku, yang perlu kita sosialisasikan, yang perlu kita perkuatkan dari pemerintah desa, pemerintah kecamatan harus mempunyai komitmen dan konsisten dalam gerakan ini. Oleh karena itu, gerakan Kampung Keluarga Berkualitas ini menjadi hal yang prioritas, sahabatku. Langkah pertama untuk mencegah itu adalah mereka membuat dasar hukum, sahabatku. Jadi desa sekarang alhamdulillah sudah mulai menyusun peraturan desa. Peraturan desa itu adalah perundang-undang yang terendah, sahabatku. Jadi undang-undang itu bisa dipegang oleh desa untuk diterapkan, karena ini adalah payung hukum di desa. Nah, Kampung Keluarga Berkualitas mendorong masyarakat desa itu agar peraturan desa ini tersusun dan jamban itu menjadi syarat mutlak bagi bangun rumah yang pertama kali atau bangun rumah baru, sahabatku. Nah, ini, sahabatku, yang perlu kita dorong dan perlu disosialisasikan di seluruh masyarakat, dan ini harus sesering-sering mungkin menginformasikan sehingga masyarakat kita tahu, sahabatku. Dan para kadus-kadus diyakinkan, karena kadus mengetahui wilayah dusunnya masing-masing atau RT-RT akan mengetahui wilayah RT-nya masing-masing, adakah warga-warganya yang buat rumah baru. Nah, ini harus dipantau, sahabatku. Yang kedua, terjadi proses diskusi, sahabatku. Diskusi dan pembahasan metode bagaimana yang efektif, sahabatku. Apakah Pak Kadus itu memberikan suatu pemantauan atau ada masyarakat akan melapor. Nah, itu yang perlu dicari informasi, karena
rumah ini, bangun rumah itu tidak ada penapisan yang tepat, sahabatku. Kalau pernikahan ada penapisannya, karena setiap mau menikah tentu dia akan membuat NA. Nah, NA itu yang kita hadangin. Jadi buat MOU dengan Pak Kades, setiap mengeluarkan NA harus masuk LC Mil dahulu. Jadi ada caranya, karena ada titik lokus yang akan kita lakukan penapisan. Kalau seandainya sekolah, demikian juga. Misalnya kalau anak mau sekolah masuk SD harus masuk PAUD, artinya kan bisa ketetapisan. Anak-anak harus melakukan ijazah PAUD dahulu baru dapat, artinya kita bisa mensosialisasikan itu. Atau kakak juga bisa. Orang itu mendapatkan bantuan PKH atau bantuan BPJS itu harus memiliki kakak, artinya kita bisa dihadang dari kakak. Supaya setiap warga memiliki kakak. Kalau tidak mempunyai kakak, dia tidak akan mendapat bantuan sosial. Tetapi kalau jamban tidak bisa dibatasi, sahabatku. Orang membangun rumah baru tidak ada hubungan ke pemerintah atau administrasi pemerintahan. Kalau dia punya uang, dia punya tanah, dia bangun. Nah, kadang-kadang membangun ini kalau kita tidak mempunyai jejaring yang baik, jejaring yang mempunyai kesadaran yang tinggi, tentu kita tidak bisa memantau, sahabatku. Makanya dari sini perlu didiskusikan. Karena setiap desa kita sarankan membuatkan WA group, WhatsApp group itu. Jadi WhatsApp group itulah yang jadi yang menjadi kontrol masyarakatnya, sahabatku. Setiap yang mau membuat rumah baru, begitu barang material masuk atau penghubungan itu dipoto, dikirim di WA group, dan ini sudah mulai terpantau, sahabatku. Jadi dengan demikian tim kelompok kerja Kampung Keluarga Bogletas, terutama Pokja 2, 3, dan Pokja 4, karena bersinergis dengan itu, perubahan perilaku Pokja 2, peningkatan cakupan Pokja 3, dan penataan lingkungan Pokja 4, jadi bersinergis dia. Jadi mereka bersama-sama untuk mendatangi itu, untuk memberi edukasi yang baik, supaya jambannya tersedia di rumah itu, sahabatku. Nah, ini yang kedua, sahabatku. Jadi WA group itu penting sekali bangun itu. Nah, alhamdulillah beberapa desa yang kita kunjungi sudah memiliki WA group. Meskipun belum seluruh, masih proses, sahabatku. Nah, karena itu permasalahan sinyal, karena permasalahan SDM, banyak masalah-masalah lain. Tetapi metode ini sudah diterapkan di Musirawas. Demikian, sahabatku ya Bunda. Dan yang ketiga yang perlu kita itu lagi adalah perhatikan lagi ya sejenis penataan lingkungan ini, sahabatku. Jadi pemantauan pemantauan itu kita tertuang di dalam peraturan desa. Dan yang ketiga adalah penekanan kasus itu. Kalau seandainya adanya pembangunan tapi Pak Kadus atau Pak RT-nya tidak memahami atau membiarkan pembiaran, atau sudah disampaikan Pak Kades membiari, maka itu diadakan stressing dari camat atau dari Kades sesuai dengan jenjang tingkatannya. Kalau Pak RT dan Kadus, ya cukup dari Kades atau Lurah memberi stressing. Kenapa itu terlalai? Sementara laporan dari WA dari grup itu menunjukkan. Artinya ini jadi problem. Sudah itu kalau itu sudah dilakukan oleh Kadus, sudah lapor Kadus, tapi Kades tidak melaksanakannya, maka camat untuk men-stressing Kades. Karena camat adalah merupakan anggota tim juga di dalam WA group itu, sahabatku. Jadi semuanya dari WA group itu terpantau kegiatan. Ini tepat sekali cara-cara yang sederhana yang bisa dilakukan di masyarakat, sahabatku ayah bunda. Mudah-mudahan 3 cara ini dapat dilaksanakan dengan baik, dan kita semua dengan kesadaran kita, dengan kebersamaan kita untuk melaksanakan gerakan Kampung Keluarga Bogletas ini dengan rahmat Allah dan ridha Allah. Mudah-mudahan Allah SWT memberkahi, memberi rahmat bagi kita semua. Ketupat di belah 4, semoga bermanfaat. Kulu am wa antum bi khairi wa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.